Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan, sebenarnya kita akan membuat baru ya, simple illustration yang kedua, episode kedua. Nah, di episode kali ini kita akan membuat ilustrasi bunga ya, bunga bersama dengan pot bunganya. Oke? Dan ini simple banget ya, sesuai judulnya, supaya kalian yang pemula bisa mengikutinya. Dan aku akan ingatkan supaya kalian langsung saja membuka software Affinity kalian dan kalian ikuti perlahan-lahan ya, step by step. Kalau masih bingung, nanti kalian bisa replay atau pause video ini ya. Jadi ini tampilan awalnya. Kita langsung new document. Di sini kalian terserah mau pakai ukuran berapa. Seperti biasa aku akan pakai 2000 pixel kali 2000 pixel. Dan di sini aku nggak akan ubah apa-apa ya. Jadi langsung aja kita create. Oke, tampilannya akan seperti ini. Dan buat kalian mungkin ya UI kita berbeda ya. Sekali lagi ini cuman perbedaan posisi aja. Di sini kalian bisa pindahin, terserah kalian. Misalnya ini aku tarik, aku pindahin sini, itu bisa ya. Jadi di YouTube aku itu udah aku bikin video soal yang namanya studio preset ya. Jadi ini kalau di software lain bisa dibilang workspace ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, langsung aja kita bikin. Kita akan mulai dengan pot bunganya. Jadi di sini nggak ada sketsanya. Jadi aku langsung aja berimajinasi ya. Aku membayangkan, kalian juga bisa coba. Kalau kalian pengen bikin sketsanya, silakan kalian gambar dulu. Mau lihat di internet juga nggak masalah. Di sini aku akan mulai dengan rectangle tool. Dan di panel color, ini aku hilangin fill-nya. Kita pakai warna hitam untuk stroke-nya. Dan ketebalannya 4 mungkin. Sebenarnya kita nggak akan pakai outline di sini, tapi ini hanya sebagai guide-nya aja. Oke. Nah, di sini aku akan ubah rectangle ini menjadi curve. Jadi kita langsung aja convert to curve. Oke. Kalau udah, kita tekan A di keyboard. Kita select semuanya, lalu tekan C di keyboard. Lalu kita bikin lengkungan. Atau kalian bisa atur di sini juga. Nah, di sini ada yang namanya corner type. Aku akan kasih contoh sedikit ya. Ini ada yang none, jadi nggak terjadi apa-apa. Terus ada yang rounded ya, dan ada yang concave kayak gini bentuknya, straight, dan juga cut out. Nah, dia akan kayak gini. Jadi corner tool itu ada macam-macam ya, nanti kalian bisa pilih sendiri. Sini aku pakai yang rounded aja. Nah, kalau udah, aku akan bikin lagi ya rectangle tool. Pastikan kalian mengaktifkan yang namanya snapping tool supaya posisi objek itu bisa lebih rapi. Sini aku convert to curve. Ini aku pindahin dikit notnya. Sebenarnya kalau kalian mau kayak gini ya, kalian bisa pakai yang namanya trapezoid tool, tapi ya nggak apa-apa, aku pakai manual aja karena udah terbiasa. Lalu kita bikin lengkung. Nah, ini aku select semuanya, terus aku kecilin dikit. Oke, ini pot bunga kita
bisa dikatakan udah jadi, dan kita lanjut dengan bunganya. Ini aku copy paste aja, terus flip horizontal. Oke, di sini sekarang aku akan bikin artboard ya, supaya aku bisa gambar di kanvas yang berbeda. Sini aku tinggal insert artboard ya, jadi pergi ke artboard tool lalu insert. Nah, di sini aku akan bikin bunganya ya. Nah, aku akan pergi ke yang namanya Cork tool. Nah, di sini aku akan Ctrl Shift supaya dia rapi. Nah, di sini kita akan memodifikasi ya. Kalian bisa lihat di atas ini ada settingannya. Ya, kalian bisa edit di sini. Yang aku pilih 6 aja. Atau kalau kalian mau cepat, kalian perhatikan titik orange ini ya, ada banyak. Nanti kalian bisa coba. Nah, di settingan ini di preset ya, kalian bisa klik dan kalian tinggal pilih bentuknya. Ini aku coba pakai yang ini. Nah, akan jadi kayak gini. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya, supaya kalian bisa dapat bentuk yang cukup menarik. Oke, ini kita kecilin, dan kita akan bikin bentuk bunga yang lain juga. Nah, ini cara tergampang, jadi kalian pakai yang namanya cloud tool ya. Ini cara bikin bunga yang gampang. Nah, kalau udah, kita tinggal tambah ellipse tool. Nah, terus kita akan pakai yang namanya double star tool. Bikin, ini kita setting dikit. Nah, di sini aku akan pakai preset yang kayak gini. Ini kita naikin dikit. Nah, yang di sini aku nggak mau ujung bunganya itu tajam ya, jadi aku tekan C di keyboard. Nah, lalu tinggal aku tarik kayak gini. Terus kita bisa select dulu semua. Nah, nanti dia akan jadi kayak gini. Nah, cara cepat untuk menselect semua note ini, jadi pertama kalian select dulu 3 poin di sini ya, lalu tekan shift di keyboard. Nah, nanti icon di mouse-nya itu akan berubah ya. Nanti kalian bisa lihat ada tanda plus, terus kalian tinggal select deh yang lain. Nah, lalu kita tinggal bikin lengkungannya. Oke, dia akan jadi seperti ini. Nah, sayangnya kalian udah nggak bisa ubah lagi atau modifikasi lagi di bagian atas ini karena dia udah jadi curve. Oke, di sini kita udah punya 3 macam bunga. Nah, sekarang kita tinggal tarik aja, terus kita pasangkan. Nah, ini aku pakai 8 aja. Terus yang ini. Nah, sekarang kita tinggal bikin daunnya ya. Nah, di sini aku akan secara manual aja, jadi aku pakai pen tool.
dan tinggal kita bikin lengkungan sampai membentuk daun. Untuk penggunaan pen tool itu aku udah ajarin di video sebelumnya, nanti aku taruh linknya di bawah supaya kalian lebih paham cara kerjanya, karena emang awal-awal nggak gampang untuk pakai yang namanya pen tool ya, karena lengkungannya itu harus betul-betul rapi ya, jadi nggak bisa asal-asalan juga ya. Sebenarnya tergantung objek kalian sih. Ini kalau kalian punya sketsa ya, dan sketsa kalian udah cukup rapi, nah ini enak banget untuk ikut aja sketsanya, kayak menjiplak gitu ya, jadi lebih gampang. Kebetulan ini hanya daun, jadi buat aku nggak masalah kalau tanpa sketsa, karena aku udah tahu bentuknya itu kayak gimana. Nah untuk kalian para vektor ilustrator wajib untuk menguasai penggunaan pen tool ya, karena tools ini membantu banget ya, apalagi style kalian kalau ada detail-detail kecil mungkin ya, terus perlu menggunakan pen tool. Nah kalian harus benar-benar menguasai pen tool. Nah sekarang kita ini sebenarnya udah bisa diwarnain, tapi di sini aku akan coba tambah sedikit corak ya. Ini aku pakai lengkungan aja. Nah ini nggak mungkin kita akan biarin di sini, jadi layer yang ini akan aku masukin di layer potnya. Nah dia akan jadi kayak gini. Nah sekali lagi kita nggak akan pakai yang namanya outline ya, yang garis-garis hitam ini, kecuali mungkin batangnya ya, tapi nanti lihat, nanti aku akan kasih warna lain mungkin. Tapi yang pasti ini nggak akan ada yang namanya outline. Jadi kita akan mulai mewarnai ya. Nah di sini kalian terserah mau pilih warna apa. Aku ingatkan lagi, walaupun kalian pemula, ada baiknya juga kalian belajar yang namanya warna ya. Color teori kalian bisa lihat juga di internet, ada banyak banget sumber, di YouTube juga ada, supaya kalian bisa tahu pewarnaan yang baik dan enak dilihat gitu ya. Karena nggak semua warna itu ya saling cocok, jadi kalian harus perhatikan kontrasnya ya, itu yang terutama juga, dan lain sebagainya. Oke, di sini aku akan mulai aja. Nah ini karena kan udah ada outline, jadi aku tinggal switch aja. Nah supaya dia jadi kayak gini, dan kita tinggal bikin warnanya. Nah kalau misalnya ada garis putih ini, semoga kalian bisa lihat ya. Nah ini tinggal kita naikin. Oke, terus kita pindahin ke bawah. Nah ini kita akan pindahin di belakang layer ini, supaya kelihatan bunga-bunganya ini tertanam.
Nah, ini pastikan kalian perhatikan ya detail kecil seperti ini. Ini kita tutupin. Nah, di sini aku akan tunjukin salah satu teknik aku. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ya bentuk daunnya, kalau misalnya aku cuman bikin feel-nya, nah nanti dia akan tajam kayak gini ya. Memang kita bisa pakai yang namanya corner tool, tapi ya dia akan jadi kurang ya. Nah, maka dari itu untuk stroke-nya aku tetap bikin kayak gini, tapi nanti fill color-nya aku akan bikin sama warna. Oke. Di sini aku kasih warna hijau aja. Nah, terus kita comot warnanya di sini. Kita switch. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, di sini kita akan bikin ellipse tool sampai dia bisa menutupi bagian kosong. Nah, ini karena tadi aku bikin bagian ini rata ya, jadi aku akan hapus saja note ini. Terus aku tinggal edit dikit. Nah, ini kalau kita lihat ini emang agak flat ya, tapi kalau misalnya style kalian flat ya, flat illustration ya nggak ada masalah. Tapi buat aku kurang aja ya, kurang menarik kalau kita nggak tambah sedikit detail aja. Nah, di sini aku akan coba bikin warnanya gradient, tapi nggak apa-apa walaupun kita udah warnain, paling tidak kita udah punya warna base colornya ya, warna dasarnya. Di sini aku akan pergi ke fill ya, di atas ini klik terus gradient. Ini kita tinggal klik aja. Nah, nanti dia akan otomatis berubah ke gradient. Nah, seperti kalian lihat warna awal kita itu masih tetap ada. Jadi kita tinggal ambil warna di sini. Terus kita pakai yang namanya fill tool, lalu kita ubah arahnya. Ini juga aku udah jelasin di tools-tools untuk bikin vector illustration ya, yang sering aku pakai. Di situ aku udah jelasin kegunaannya. Nah, ini karena ada outline-nya ya, walaupun warnanya sama, tapi kalau kita bikin gradient fill, jadi ya gradientnya akan cuman terpengaruh di fill. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba bikin dulu fill colornya ya. Nah, kalau udah kita pergi ke stroke ya, atau bisa aja di sini langsung di color panel. Kita klik stroke, terus di swatches. Nah, di sini udah ada history-nya ya. Color history-nya yang kita pakai tadi. Nanti kalian tinggal klik aja. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, kita ulangin lagi. Jadi ini fill,
kita ganti stroke juga. Nah, tapi kita akan ubah posisinya. Klik fill tool, kita ubah. Nah, jadi yang pertama terubah itu fill colornya ya. Kalau ubah posisi warna, nanti kalian langsung switch di sini stroke. Supaya kalian nggak bingung, bar ini hanya muncul ketika kalian klik yang namanya fill tool. Oke. Begitu seterusnya kalian ulangi sesuai objeknya ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini udah mulai ada yang namanya dimensi. Nggak kayak tadi, yang tadi itu lebih flat ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah lebih bagus flat atau yang kayak gini? Sebenarnya ini stylenya ini termasuk di gradient color ya. Di sini kita bisa bikin lebih menarik lagi, tapi nanti aja kita bikin di video-video berikut juga. Ini seru ya, kita coba-coba style yang baru. Jadi di episode 1 itu kita bikin yang namanya simple illustration tapi pakai stroke ya, pakai outline. Dan sebenarnya feel-nya itu kalau kita nggak pakai yang namanya stroke itu akan jadi style flat illustration. Tapi karena adanya stroke itu kelihatan lebih menarik. Jadi itu yang di episode 1 dan ini episode 2. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen ya di bawah. Dan semoga kalian bisa ikutin cara ini ya, teknik-teknik yang udah aku berikan di video kali ini. Dan pastikan kalian langsung praktek ya. Tadi aku udah suruh kalian untuk buka softwarenya terus praktek sambil kalian nonton. Dan kalau kalian udah bikin vektornya ya, terus kalian pengen ekspor, nanti kalian bisa ke file lalu ekspor. Kalian bisa pilih format mana yang akan kalian pakai. Oke, biasanya kalau vektor kayak gini aku pakai yang namanya PNG supaya lebih bagus aja kualitasnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial soal vector illustration atau mau tanya-tanya soal Affinity Designer, silahkan komen di bawah. Dan kalian bisa support terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram aku @millions. Linknya aku taruh di bawah karena di situ aku akan share artwork aku ya, dan juga tips and trick dan penjelasan singkat seputar vector illustration dan Affinity Designer. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.